masuk ke dalam game yang kedua. Ini dia masih mempertemukan antara Onyx dan juga EVOS. Siapapun yang kalah untuk match kali ini, kita pastikan mereka juga tidak bisa melaju ke babak selanjutnya. Tapi masih ada kesempatan untuk EVOS membawa kita ke dalam game yang ketiga. Tapi hati-hati terlebih dahulu untuk di early game karena Shine-nya. Ini udah berhasil kiss bahkan First Blood. Nevin? Langsung diambil Om. Yap, apakah kita tidak akan melihat game yang ketiga? First Blood sudah diamankan oleh Onyx. Dan mereka lagi-lagi leading dengan Lito Wanderer yang diambil juga untuk Chef. Ya. Wow, dan ini Owl juga dalam bahaya yang cukup besar sih. Masalahnya 3 pemain tadi hampir menghampiri. Yap. Sangat-sangat rugi sekali sekarang EVOS on the back foot. Dan kita tahu Hayabusa tadi bahkan nggak langsung ke purple gitu loh. Masih sempat mampir ke Lito, sempat lagi buat jalan juga. Dan tidak ada gangguan sama sekali, bahkan Pou-nya sampai masuk ke dalam jungle milik EVOS. Iya, ini yang sudah kita khawatirkan. Dan Ashe-nya benar-benar dikepung oleh 3 pemain sekaligus. Permainan agresif yang kita harapkan datang dari EVOS malah datang dari Onyx sekarang. Benar, ini EVOS benar-benar digeber ya sekarang ya. Digeber. Oh, digeber atau digeber? Kurang digeber. Geber. Nah, gitu. Aku tau aja kalau digeber itu ya geber. Bebek. Bebek. Gambar. Jauh ya. Ini menambah kapasitas otak aku ya jadinya. Dan sekarang kita kembali lagi melihat bagaimana agresifnya Onyx ya di area mid lane. Karena setelah ini kita akan menuju ke arah turtle pertama. Nevin dan Omawa, kalian berdua harus ultimate Uranus. Kenapa Concentration. gitu? Konsentrasi. Konsentrasi. Betul sekali. Salah ya, salah. Oke, Turtle. Kita akan saksikan untuk Turtle kali ini. Hadirnya Owl mungkin bakal jadi pengganggu, tapi masalahnya Seth pun bisa memberikan gangguan terlebih dahulu. Dan bahkan ada Navilera yang sudah memberikan gangguan di area purple buff. Jadi Turtle akan diamankan dengan cukup mudah bagi seorang Seth. Pertukaran coba untuk dilakukan, tapi Ashe-nya malah tumbang kerugian besar untuk EVOS. Mereka terima. Ya, ini sesuai dengan skenario yang kita bayangkan ya. Onyx mereka menang di early, mereka akan leading semuanya. Buffnya diambil juga, purple buff akan hilang. EVOS benar-benar tertinggal sekarang. Ini Ashe-nya kayaknya bakal sangat tertekan. Dan kita lihat itu lagi di screening sekarang. Sudah mulai jalan lagi buat Navilera. Betul, dan di area Orange Club pun sama. Kali ini gangguan tetap datang dari seorang Navilera. Meskipun belum ada bala bantuan secara output damage dari pemain Onyx lainnya. Tapi tetap Ashe untungnya masih bisa nge-secure orange buff ya. Wah, tapi tetap rugi ya. Banyak banget bahkan kerugiannya. Dan ini udah sempat kita mention tuh di 3 pick atas tuh. Omawa dan juga Nevin. Kayak ini Ogi Shadow Kill ngejawab banyak banget. Ngejawab One-One, ngejawab Joy. Ini jadi pertanyaan juga karena sekarang di bagian bottom lane ada Crossbow of Time yang langsung terbuka satu hit terakhir Connect. Navilera berhasil di take down, tapi pertanyaannya, mampukah mereka mempertahankan dirinya karena AOG-nya langsung bisa menangkap karena destinasi. Sayangnya dibalikkan begitu saja. Hadirnya Owl akan mengubah segalanya menjadi lebih indah dan ya satu pergerakan dari Seth yang juga tidak terlalu terancam. Seperti sebuah miskomunikasi ya. Kayak satunya AOG. Dapat lagi dari seorang Owl dan kali ini bakal menjadi bencana bagi seorang Seth. Hilang begitu saja dan Gibi seorang diri masih mau coba ke The Shine. Untungnya masih punya satu buah flicker. Wah, ini dia. Apa yang terjadi untuk Onyx tadi ya? Leading mereka yang tiba-tiba bisa agak dikejar. Jadi tidak terlalu jauh jatuhnya juga. Turtle ada di bagian top akan spawn juga sebentar lagi dan sudah mulai agak dipegang oleh Ashe. Karena dia ada di area atas juga, tapi purple buff akan dikejar dulu. Ashe akan berusaha untuk lebih mengamankan buff dia agar dia aman nih, agar bisa lebih sering untuk menggunakan Rhythm of Joy. Iya, tidak ada jauh head tapi banyak yang terlempar ya barusan di bottom lane. Ya, keuntungan yang begitu saja didapatkan dan sekarang Owl. Wah, ini Owl sendirian nih masalahnya, terpisah dari kawanan yang lain. Membuat Owl harus segera mundur, segera tarik dulu, tapi Lele satu buah flickernya kali ini kode karena 2 pemain sekaligus bahkan 3 akan menjadi makanan yang empuk bagi seorang Ashe. Tapi sayangnya hanya Seth yang berhasil di take down. Waktunya untuk mulai menarik lagi diri mereka dari area pertempuran terlalu berbahaya. Terlalu banyak poin eliminasi yang bisa saja diamankan oleh teman-teman dari Onyx. Apalagi AOG untungnya bisa dihindarkan dan Ashe yang secure karakter Turtle. Benar-benar kita melihat begitu chaos ya di 5 menit awal. Sangat berbeda dengan game yang pertama yang mungkin penuh dengan kehati-hatian. Di game kedua kali ini semuanya bermain sangat all out sekali. Dimulai dari early game tadi leading dari Onyx dan bisa ditanggulangi ternyata EVOS. Mereka sudah mulai mendekat juga dari sisi perolehan gol. Dan di bawah ini semua dimulai dari Fancy Nancy yang sebenarnya punya peluang tadi untuk bisa melepaskan Crossbow Tank. Ya, 2 kill tadi ya, yang tertuju kepada Navilera. Aku juga punya pertanyaan yang besar banget. Navilera kayak dia melakukan job desk sebagai roamer tadi kan. Di bagian bottom lane dia
nempel gitu loh sama gold lanernya sendiri Yipi. Dan sekarang itu malah ngebuka ruang walaupun kita melihat ini ada Sky Pierce loh dari Shaq. Dan resikonya kita tahu sendiri ya, kalau misalkan Sky Pierce ini gagal untuk di early game, dampaknya itu akan menuju ke mid game karena udah pasti bakal kalah item sama Ashe. Iya ya, ini high risk high return banget ya. Masalahnya dari Ashe bisa dibilang sudah mulai mengejar perlahan tapi pasti. Dan di bagian bottom lane-nya, 3 pemain akan segera mendekat. 1 minion saja sebenarnya. Tapi masalahnya mereka punya keunggulan kuantitas dan untungnya tidak akan terlalu dipaksa malahan dari Poe yang ada dalam ancaman tadi. Dan masih bisa diambil buat Ashe, masih aman ya. Masih ada Leonin Crystal juga bisa dipakai tadi. Tapi mid-nya nih ya, masih sama-sama saling ganggu juga dan Navilera ini selalu. Dia akan meninggalkan lane-nya setelah menit yang kelima. Udah screening aja, bahkan bukan sampai menit yang kelima, menit yang ketiga pun kita sudah tahu dia ada di bawah. Sudah sangat aktif dari segi pergerakannya. Tapi masalahnya dengan 1 buah Radiant Armor ya di tangan dari seorang Poe. Ini mungkin akan lebih strong lagi dia menahan semua damage dari hadirnya. Top lane ada ganking. Dan itu dia 1 buah ganking yang langsung menuju ke arah seorang Seth juga shadow kill-nya. Mencoba untuk menyelamatkan diri dan untungnya berhasil. Keren nih bisa gitu. Aku tahu kapan ada ganking, kapan ada teamfight. Tapi lihat itu di minimapnya juga ya. Itu 4 ada di bawah yang berarti Onyx mereka akan fokus untuk mendapatkan sebuah turret juga. Betul. Dan Yipi bakal bebas. Tapi pertukaran masih ada juga ternyata. EVOS masih sanggup untuk mendapatkan top turret. Dan ya Navilera masih tetap dengan tugas dia juga nih. Melakukan screening. Balasan formasi 4-1 dan 3-2 ya. Yap. Gak nyampe. Wah sayangnya tidak ada 2 pemain tadi yang berhasil jangkau oleh seorang Owl. Dan masih tarik ulur terlebih dahulu seharusnya sebelum masuk ke area turtle selanjutnya. Dan EVOS mungkin tidak terlalu tertarik nih ngeliat turtle selanjutnya. Aku malah kebalikannya sih. Kayak Onyx malah yang gak mau buru-buru padahal mereka udah setup duluan. Ya, mereka udah gerak kan dari bottom lane tadi. Berbondong-bondong mereka berempat berlima dan sekarang baru diambil. Kayaknya mereka takut deh kalau misalkan akan ada pencurian dan ya hal-hal yang buruk akan terjadi. Tapi sebenarnya dengan 1 buah purple buff ya ini akan cukup riskan. Dari Seth juga harusnya berhasil menukar. Jadi tidak ada kerugian sama sekali dari kedua belah jungler. Hanya saja 1 buah shadow kill mungkin bakal jadi kerugian bagi para pemain dari EVOS. Untungnya Owl dengan 1 buah flicker yang masih bisa selamat. Hanya saja outer turret mid lane harus direlakan. Yap, dan ini sudah terlepas berarti vision EVOS-nya terbatas nih. Dan Onyx mereka berhasil untuk sedikit lah ya. Ini menstabilkan keadaan. Yang sebenarnya mereka bisa leading lebih jauh sih kalau bisa bilang ya. Tapi so far masih oke lah untuk Onyx-nya. Bahkan dengan efek-efek screening yang dilakukan oleh Navilera sekali lagi ini menjadi sebuah masalah ya. Karena nggak ada bisa instant burst down. Kalaupun pecah weakness point-nya ada crossbow of tank consecration akan bisa membuat dia selamat juga masih bisa kabur. Dan jangan lupa itu masih ada purify. Jadi efek-efek dari weakness point juga bisa dinetralkan nanti. Diganggu aja dulu ya buat sekarang Fancy Nancy ini benar-benar bakal jadi harapan juga. Makanya nggak heran ketika kita ngelihat Fancy Nancy dapetin lumayan banyak objektif mulai dari outer turret di setiap sisi dan Poe-nya dapat kali ini sendirian saja menghadapi 5 pemain selesai. Yoji? Nggak sempat. Terlalu banyak sisi power juga di sana. Dan lagi. Wah, ini dia satu inisiasi lanjutannya yang lebih berbahaya karena Yipi lah yang berhasil terpick off tadi. Bahkan sampai harus membuka 1 buah Summon Force dan 1 buah Feather Ice Strike. 2 informasi yang mahal. Ya, ini kayak over resource ya kayaknya buat cover. Tapi mungkin mau nggak mau harus dilakukan sih. Kalau nggak mungkin akan ada korban kedua yaitu adalah Yipi-nya sendiri tadi sebagai gold laner. Dan hanya menumbangkan Poe yang tiba-tiba masuk ke dalam area bush. Coba untuk mencari informasi sebanyak mungkin dan EVOS harusnya sekarang bakal lebih ke netral aja sih. Kayak mereka bisa set up Lord duluan. EVOS kayak nggak boleh takut nih kalau boleh jujur ya. Karena dibandingkan dengan turtle tadi, turtle ketiga. Mereka kan kayak oke, ragu-ragu mereka tukar sama purple buff. Sekarang kondisinya tuh udah sama 50-50. Bahkan penguasaan mapnya Poe aja itu baru lepas. Menjadi target selanjutnya. Navilera berhasil menjangkau sampai ke bagian belakang dan 2 pemain harus hilang bersama 1 Lord. Ini Onyx sangat unggul sekali. Lagi ya purple yang akan tercuri. Dari Lord yang akan terambil. Dari tim fight yang dimenangkan juga oleh Onyx. Mereka sangat kuat sekali. Kalau kita bicara, kita mengukur bagaimana kekuatan Onyx sekarang. Item yang selesai Harit bahkan diberikan juga buat purple buff-nya. Wah, menurutku ini EVOS udah jadi tanda tanya sekarang kalau mereka mau menang game yang kedua. Ini dimanjakan sih Om. Kayak lihat even Domi. Kita tahu One ini lumayan lemah kalau misalkan ketemu Blade Armor, Dominance Ice. Karena ini 2 item yang satunya bisa mantulin damage, Dominance Ice ngurangin attack speed juga. Jadi dengan ada attack speed yang berkurang, One-nya juga daya dobraknya semakin menurun. Walaupun udah punya Rose Gold Meteor. Tapi jujur, kayaknya Rose Gold Meteor terlalu overkill. Mungkin
kayak lebih butuh Magic Blade-nya aja, pecahannya aja. Next-nya baru mungkin item-item yang lebih punya damage gitu. Husklow, let's say, Windtalker. Ya, Windtalker lebih sering pakai sekarang kan ya. Ya, butuh damage untuk bisa menghadapi performa dari Onyx yang mereka memaksa lagi loh, bahkan Lele sampai kehilangan setengah HP bar-nya. Passive turret di area top lane sudah mulai menghilang dan mereka masih belum henti-hentinya ingin memberikan pressure tambahan lagi. Pressure-nya masuk. Terus juga memang masih bisa di defense ya. Tergantung One juga karena One butuh itemnya. Kalau punya item sebenarnya One bisa, tapi ketika sedang tertinggal seperti ini ya, One punya item pun nanti Winter Crown kalau sampai ready dari Onyx. Wah, netral lagi semuanya. One-nya nggak punya power. Repot ya. Masa boleh di Livy sebenarnya karena dia punya Feather Ice Strike. Oke, cukup berbahaya kali ini karena Awul belum bisa memberikan satu momentumnya lagi. Saat mencabut langsung dengan satu shadow kill, dia belum ada yang bisa menghentikannya. Tapi untungnya damage masih bisa ditampung dengan cukup baik. Shine mendapatkan satu buah Feather Ice Strike, setidaknya ini bisa menjadi senjata tambahan untuk melakukan defensive Hydra. Dan itu dia momen dari seorang Awul yang kita nantikan sekali tadi akhirnya muncul juga. Tapi masalahnya output damage yang masih kita pertanyakan. The Veteran Guardian untuk defensive saja, Livy-nya berhasil di take down. Dan mereka akan dibalikin keadaannya karena Steph juga hadir dengan posisi yang sangat ready dengan output damage yang sangat maksimal. Ya, ini bukan hanya dari tim fight yang bisa dimenangkan ya. Dari Onyx-nya mereka juga pegang kendali untuk base turret yang sudah mereka cabut. Hanya dengan bantuan sebuah Lord tadi. Oh, save. Wah, save-nya memaksa masuk ke bagian belakang. Shai dan tumbang. Dan EVOS, mereka menyisakan 2 pemain saja. Memang ini tidak akan langsung dipasang, tapi masalahnya mereka akan kehilangan satu base turret lagi di bagian bottom lane. Dan Pou-nya terlalu dalam kah Pou? Nyaris tadi buat Pou-nya hampir ditumbangkan juga, tapi mereka berhasil untuk mencicil bottom base turret. Jelas ini Onyx terlalu jauh. Dari sisi keunggulan dari map yang sudah mereka pegang juga sekarang. Ini kayak mereka kalau mau ambil Lordnya seharusnya tanpa ada hadangan. Karena kalau sampai dihadang dengan EVOS, keunggulan gold seperti ini ya akan ditabrak balik juga pasti ya. Semua berawal dari fight back ya tadi ya di bagian top lane. Jika tiba-tiba ada satu buah Tyrant Revenge, Tyrant Rage. Yang kalau boleh jujur itu targetnya kayaknya nggak terlalu ideal ya. Ketika ada perbedaan 3.000-5.000 gold. Pou yang coba buat di target dan dia punya AOG di posisi tersebut. Jadi sekalipun tadi Fancy Nancy terbang dengan Crossbow of Tank yang pada faktanya tadi tidak sempat untuk terbang, itu bakal tetap ketahan semua damage-nya. Iya, dan dia Lordnya sudah mulai spawn. Berani kah Lele buat masuk? Kayaknya bukan sih. Opsi bagus. Lele sendirian loh. Lele sendirian. Ini jauh banget sih untuk seorang Lele dan akan menjadi bahaya. Tapi Feather Ice Strike-nya langsung tertutup. Mau dipaksa ke high risk high return. Untuk teman-teman dari EVOS, masalah Shadow Kill akan langsung menusuk ke bagian belakang. Dan sekarang waktunya untuk mundur. Fancy Nancy dalam bahaya yang besar. AOG bahkan mencoba untuk memangsa. Dan sekarang EVOS dalam posisi yang cukup aman. Tapi berani banget ya. Sendiri. 7.000 gold. Dan jangan lupa tadi untuk backup-nya lumayan jauh ya. Memang tadi sempat ada yang bisa masuk juga. Tapi kayak lumayan terlambat dan ada 2 Divine Glaive. Parsha, Harit punya Divine Glaive. Efek penetration tambahan dari kedua magic damage tersebut. Dan ini ternyata bukan Winter ya. Ini Immortality. Yang dibuat sama Navilera dan juga dibuat sama Pou. Jadi otomatis even the Crossbow of Tank dan itu tembus kepada para tanker, ya tentunya ini tetap akan menahan dengan adanya efek dari Immortality. Tetap berat ya. Navilera 3.000 EXP di 3.000 difference. 3.000, iya itu terlalu jauh harusnya. Iya. Ya masalahnya Lordnya juga sudah mulai masuk kali ini ya. Base turret terakhir juga sudah tumbang Onyx. Tinggal menunggu waktu untuk mereka masuk. Feather Ice Strike memang tertutup, tapi lihat bagian belakangnya Shai dalam masalah yang besar. Dan satu poin eliminasi langsung menusuk ke bagian belakang dari seorang Star. Fokus ke arah base-nya.